Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deddy Firdaus dengan NPM 2410631700065 dari kelas 3A Informatika. Di sini saya memiliki tugas untuk mengimplementasikan teori dari teori-teori basis data yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk itu, langsung aja nih kita masuk ke exam PP-nya. Di sini kita menjalankan sebuah MySQL. Langsung saja. Pertama kita akan login ke root terlebih dahulu. User root agar lebih mudah gitu. Nah, di sini saya memiliki cheat sheet. Kita langsung copy aja, paste. Nah, sebelum implementasinya, di sini saya akan menjelaskan tabelnya terlebih dahulu, database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini database-nya memiliki judul PetShopDB. PetShopDB ini digunakan sebagai database untuk pet shop, untuk manajemen pet shop gitu. Nah, di database PetShopDB ini ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel pelanggan sebagai pelanggan dari pet shop gitu. Untuk fieldnya di sini ada ID pelanggan, untuk identitas sebagai ID pelanggannya, ID-nya. Di sini ada nama pelanggan yang melakukan entah itu transaksi, pembelian produk atau pembelian jasa layanan. Di sini ada alamat si pelanggannya dan nomor telepon dari si pelanggannya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel hewan. Di fieldnya ini ada ID hewan sebagai identitas ID hewannya. Nah, di sini ada ID pelanggan. Si hewan ini pemiliknya siapa gitu. Nah, selanjutnya tidak ada nama hewan untuk nama hewannya dan jenis hewan untuk jenis hewannya seperti kucing atau anjing. Nah, selanjutnya sini umur hewannya. Nah, selanjutnya di sini ada produk. Produk di sini itu produk apa sih yang dijual di pet shop ini. Nah, di sini ada ID produk sebagai identitas produknya. Ini nama nama produk. Nah, nama produknya itu apa misalkan? Misalkan Whiskas. Nah, selanjutnya ada jenis produk. Nah, jenis si produk ini apa gitu. Misalkan jenis produk itu makanan kucing. Untuk Whiskas tadi, misalkan ID produknya satu, nama produknya itu Whiskas, jenis produknya itu makanan kucing gitu. Nah, untuk harganya, harga dari si produk, misalkan si Whiskas tadi itu harganya kan 10.000 misalkan. Nah, untuk stoknya itu ada berapa sih stok yang ada di pet shop ini. Nah, selanjutnya sini ada tabel layanan. Tabel layanan ini untuk si pet shop ini mempunyai layanan apa gitu. Nah, ID layanan ini untuk identitas si layanannya dan jenis layanan yang dilakukan gitu. Kan layanan grooming di pet shop itu punya layanan grooming misalkan dan lain-lain. Nah, di sini keterangannya. Misalkan keterangan tadi kan jenis layanan itu kan grooming. Nah, untuk keterangannya itu misalkan grooming itu apa gitu. Misalkan grooming itu kan perawatan hewan misalkan. Dan di sini untuk biaya layanannya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel transaksi untuk transaksi pelanggan gitu. Di sini ID transaksi sebagai identitas utama di tabel transaksi. Ada ID pelanggan, siapa sih yang melakukan transaksi gitu. Nah, selanjutnya sini tanggal transaksi si pelanggan itu tanggal berapa dan total biaya yang dilakukan berapa gitu. Nah, untuk total biaya kan di tabel transaksi ini saya akan rincikan menjadi dua, ada transaksi produk dan transaksi layanan disatukan oleh tabel transaksi. Sekarang kita menjelaskan untuk transaksi produk terlebih dahulu. Nah, di sini ada ID transaksi produk untuk identitas utama dari transaksi produk. Selanjutnya di sini ada ID transaksi untuk menyatukan ini kan, jadi kan si transaksi layanan dan produk. Nah, selanjutnya di sini ada ID produk. ID produknya itu apa gitu kan? Si transaksi produk itu beli beli apa gitu. Dan untuk jumlahnya itu jumlah yang dibeli si pelanggan berapa. Dan subtotal itu dari ID produk dikali dengan jumlahnya. Misalkan Whiskas mempunyai harga tadi kan 10.000, beli 10 berarti kan subtotal kan 100.000 berarti kan. Nah, selanjutnya sini ada transaksi layanan. Nah, di transaksi layanan ini si pelanggan itu membeli apa gitu kan. Membeli jasa layanan apa. Nah, di sini ada ID layanan sebagai identitas utamanya, ID transaksi sebagai ID utamanya gitu. Transaksi utama berarti kan transaksi ada transaksi produk dan ada ID transaksi layanan. Nah, selanjutnya di sini ada ID layanannya. Misalkan ID layanan tadi kan grooming itu ID layanan satu misalkan. Nah, di ID hewan ini siapa sih hewan yang melakukan grooming itu? Misalkan ID satu tadi kan Blacky Dede. Nah, kemudian tanggal masuk itu tanggal masuk si hewan melakukan grooming misalkan. Untuk tanggal keluarannya kapan sih si hewan itu keluar gitu. Selesainya kapan gitu untuk layanan grooming. Dan subtotal itu untuk
seluruh misalkan. Dan si hewan itu melakukan transaksi layanan itu ada grooming, ada vaksinasi gitu kan. Jadi subtotalnya berapa gitu. Oke, ini untuk DML-nya ya. Di sini ada insert untuk pelanggan, ada untuk hewan, ada untuk produk, ada untuk layanan, ada untuk transaksi, ada untuk transaksi produk dan transaksi layanan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan query-query langsung saja. Nah, sini ada untuk query yang pertama, paste dulu. Nah, di query pertama ini kita akan memilih dari tabel pelanggan, kita akan memilih nama pelanggan. Dari tabel pelanggan kita akan memilih alamat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kolom untuk si jumlah transaksi, total belanja dan rata-rata belanja. Nah, untuk jumlah transaksi ini kita akan menghitung dari si tabel transaksi untuk ID transaksinya. Nah, karena dia itu unik gitu kan, satu sama lain beda gitu kan untuk transaksinya. Nah, jadinya kita bisa untuk menjumlahkan gitu aja. Cocok jadinya untuk pakai transaksi si ID transaksi ini. Nah, selanjutnya kita membuat total belanja menggunakan sum. Sum itu kan menjumlahkan gitu kan. Dari kita itu mengambil dari tabel transaksi, kita itu mengambil total biayanya. Ya, itu kan total biaya itu ya total belanja seluruhannya gitu si pelanggan ini. Nah, untuk AVJ itu AVG itu untuk average atau rata-rata. Nah, kita mengambil rata-rata itu dari total biaya dari tabel transaksi. Nah, kita aliaskan sebagai rata-rata belanjanya itu. Nah, di sini kita akan mengambil dari tabel utama gitu dari pelanggan. Dan kita ingin joinkan dari si transaksi T, di mana kita samakan itu tabel pelanggannya dan tabel transaksi untuk ID pelanggannya. Nah, di mana di sini ada sebuah kondisi di mana si pelanggannya itu harus mempunyai nama yang mengandung A. Misalkan di sini saya contohkan aja si Vina Ardelia. Kan si Vina Ardelia itu memiliki nama A gitu kan. Mengandung A gitu. Nah, persen A persen ini yang mengandung A, misalkan depannya itu bebas, belakangnya itu bebas, yang penting ada A gitu. Sini kan depannya bebas, belakangnya juga bebas, dia itu ada A, juga ada A, belakang bebas, ada bunga juga, yang punya A, bebas, bebas, jadi punya A. Dan si Joko itu Riyadi punya ini, dan si Dimas juga punya A gitu ya. Nah, selanjutnya sini kita akan menggrupkan untuk si ID pelanggan. Nah, gimana kita memiliki filter yang selanjutnya di sini ada sum, itu menjumlahkan si total biaya itu lebih dari 200.000 gitu kan. Dari si tabel transaksi yang dilakukan oleh pelanggan itu lebih dari 200.000. Dan kita kan order itu kayak mengurutkan gitu. Mengurutkan total belanja itu sebagai descending. Dimana dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Untuk selanjutnya di sini ada query yang kedua. Langsung saja kita copy paste. Nah, di sini kita memilih di sini kita memilih tabel pelanggan, kita akan mengambil nama pelanggan. Untuk tabel hewan kita akan mengambil nama hewan, dan kita akan selanjutnya untuk jumlah layanan yang dilakukan si hewan ini, melakukan layanannya berapa gitu kan. Di sini transaksi layanannya itu kita pilih sebagai ID layanan untuk jumlah layanan yang dilakukan. Untuk selanjutnya di sini ada total layanan. Di sini kita akan mentotalkan si transaksi dari tabel transaksi layanan, kita akan mengambil subtotal layanan dan aliaskan sebagai total layanan. Di sini kan total layanannya. Nah, selanjutnya sini ada max. Max itu kayak misalkan ada layanan grooming sama ada layanan vaksinasi. Misalkan yang paling besar tuh apa gitu. Misalkan di sini grooming 150.000 gitu kan, paling besar. Jadi ada layanan grooming 150.000 dan ada layanan vaksinasi 100.000. Berarti dipilih yang paling terbesar itu yang si grooming 150.000 itu. Nah, selanjutnya sini ada kita memilih sebagai pelanggan sebagai tabel utamanya, dan sisa ini untuk tabel deskriptif tambahannya gitu. Nah, di sini saya memiliki kondisi di mana si jenis hewannya itu harus kucing. Jadi kita memiliki kolom jenis hewan dari tabel hewan di mana isinya itu harus kucing. Jadi si nama hewan ini itu kucing semua gitu. Jenis-jenis hewannya.
Nah, di sini kita mengelompokkan untuk si ID hewan dari ID hewan itu dari tabel hewan, nama pelanggan dari tabel pelanggan, dan nama hewan dari tabel hewan. Nah, di sini ada filter selanjutnya di sini di mana untuk ID layanannya itu nggak boleh nol, jadi lebih dari nol gitu. Ini bisa kalian lihat sendiri itu yang melakukan layanan itu lebih dari nol. Nah, di sini kita mengorderkan untuk total layanan itu descending, jadi dari yang paling banyak ke paling yang kecil gitu, dari dua jadi satu. Oke, itu aja untuk implementasi dari teori-teori basis data yang telah dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.